wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Khairina dari kelompok 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lafaz. Lafaz dalam bahasa Indonesia memiliki pengejaan bunyi yang hampir beda, yaitu lafal. Lafal adalah ungkapan atau metode pengucapan, sementara di lain kamus, lafaz adalah cara sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi bahasa. Istilah lafaz berasal dari bahasa Arab yang diartikan sebagai kata dalam ejaan bahasa Indonesia, seperti kata tanah, pohon, air, dan lain-lain. Dari segi wujud atau bentuk bangunannya, kata terbagi menjadi dua, yaitu mufrad dan murakkab. Yang pertama, lafaz mufrad. Lafaz mufrad adalah kata yang tidak mempunyai bagian, yang tidak menunjukkan kepada penunjukan yang dimaksud oleh bagian makna yang tidak dikehendakinya. Yang kedua, lafaz murakkab. Lafaz murakkab yaitu kata yang bagiannya menunjukkan arti yang dimaksud oleh bagian yang terkandung dalam kata tersebut. Selanjutnya, pengertian lafaz yang jelas dan tidak jelas maknanya. Yang pertama, lafaz yang jelas maknanya. Lafaz yang jelas maknanya adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz yang tidak jelas maknanya adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Menurut kalangan Hanafiyah, lafaz yang jelas maknanya terbagi atas 4 macam, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Yang pertama ada az-zahir. Az-zahir adalah lafal yang nyata petunjuknya kepada pengertian yang dimaksudkan, tetapi mungkin menerima makna yang lain, menurut ulama Hanafiyah. Contoh az-zahir adalah dalam kisah surah An-Nisa ayat 3, yang artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Di sini bermakna jelas dalam memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal, karena makna inilah yang langsung dipahami dari kata dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan menjadi tujuan dari susunan ayat, karena maksud asalnya adalah membatasi jumlah istri maksimal 4 atau hanya 1. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Fajriyah Maroja ingin melanjutkan, yaitu an-nas. Menurut bahasa, an-nas adalah ruf'u syai' atau munculnya segala sesuatu yang tampak, sering disebut munasahat. Menurut Muhammad Adib Soleh berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nas itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum yang jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan. Namun, ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil yang kemungkinannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat pada lafaz zahir. Selain itu, ia dapat nas pada zaman risalah Rasul. Kedudukan hukum lafaz nas sama dengan kedudukan hukum lafaz zahir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilelahnya asal tidak ada dalil yang menakwilkan, mentaksis, dan menasaknya. Selanjutnya al-mufassar. Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk yang tegas dan jelas, sehingga petunjuknya itu tidak mungkin ditakwil atau ditaksis. Namun pada zaman Rasulullah masih bisa dinas. Bentuk nas itu datang secara global, tidak terperinci, kemudian disusul oleh syar'i dengan penjelasan rinci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dilalah mufassar wajib diamalkan secara qat'i, sepanjang tidak ada dalil yang menasalnya. Apabila terjadi pertentangan antara dilalah mufassar dengan dilalah nas dan zahir, maka dilalah mufassar harus didahulukan. Selanjutnya al-muhakkam. Muhakkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama, yang berarti atqama, yaitu pasti dan jelas. Secara istilah, menurut Asy-Syarasi, muhkam itu menolak adanya penakwilan dan adanya nas.
Sehingga muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah, tegas, dan jelas, serta qot'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinas. Meskipun pada zaman Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Dilalah muhkam wajib diamalkan secara qot'i, tidak boleh dipalingkan dari maksud asalnya dan tidak boleh dihapus. Mungkin hanya ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulia Andini. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Fajriyah Maroja. B. Menurut ulama mutakallimin atau Syafi'iyah. Menurut ulama mutakallimin, kejelasan lafaz terbagi atas dua macam, yaitu zahir dan nas. Namun, Imam Al-Syafi'i tidak membedakan antara zahir dan nas. Baginya, lafaz zahir dan nas ini adalah dua nama untuk satu arti. Tetapi dalam perkembangannya, setelah Imam Syafi'i, lafaz nas dan lafaz zahir ini dibedakan pengertiannya, yaitu nas adalah suatu lafaz yang tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, sedangkan zahir mempunyai kemungkinan untuk ditakwil. Yang kedua yaitu lafaz yang tidak jelas maknanya. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah membagi ketidakjelasan lafaz menjadi 4 macam tingkatan, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Sedangkan ulama Syafi'iyah atau mutakallimin membaginya menjadi 2 bagian, yaitu mujmal dan mutasyabih. Menurut ulama Hanafiyah, yang pertama itu khafi. Menurut bahasa, khafi adalah tidak jelas atau tersembunyi, sedangkan menurut istilah, suatu lafaz yang petunjuknya tidak jelas atas sebagian satuannya, karena adanya unsur dari luar lafaz yang membutuhkan pemahaman dan perhatian sungguh-sungguh terhadap sebagian satuan tersebut. Yang kedua yaitu muskil. Secara bahasa, muskil adalah suatu lafaz nas yang bentuknya tidak menunjukkan kepada pengertian yang dikehendak. Caranya ialah harus dilakukan pembahasan dengan memperhatikan qarinah dan petunjuk dari luar yang terkait dengannya. Yang ketiga ada mujmal. Mujmal dalam bahasa adalah global atau tidak dirinci. Menurut istilah, mujmal adalah lafaz yang tidak dapat dipahami maksudnya, kecuali ada penafsiran dari pembuat mujmal, yaitu syar'i. Yang keempat ada mutasyabih. Mutasyabih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan dan simpang siur. Menurut istilah, berdasarkan pendapat sebagian ulama, mutasyabih adalah suatu lafaz yang maknanya tidak jelas dan juga tidak ada penjelasan dari syarat baik Al-Quran maupun Sunnah, sehingga tidak dapat diketahui oleh semua orang, kecuali orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuannya. Mutasyabih itu ada 2 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk potongan huruf hijaiyah yang terdapat dalam pembukaan beberapa surah dalam Al-Quran. Potongan-potongan dalam bentuk huruf ini tidak mengandung arti apa-apa ditinjau dari segi lafaznya. Yang kedua yaitu ayat-ayat yang menurut zahirnya mempersamakan Allah Maha Pencipta dengan makhluknya, sehingga tidak mungkin dipahami ayat itu menurut lughawinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari pengertian yang demikian. Yang B, menurut ulama mutakallimin atau Syafi'iyah. Ulama mutakallimin atau Syafi'iyah tidak memiliki pernyataan yang tegas dalam membagi lafaz ditinjau dari segi ketidakjelasannya. Namun dapat disimpulkan bahwa mereka membagi lafaz itu ke dalam 2 bagian, yaitu mujmal dan mutasyabih. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mujmal adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud, tetapi petunjuknya tidak jelas. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.